Halo, perkenalkan nama saya Stefani Putri Lunizahida dengan NIM 2423713049, kelas 2B jurusan Teknik Sipil Prodi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan. Di video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengukuran poligon terbuka, cara perhitungan poligon terbuka di Excel, dan langkah plotting ke Civil 3D. Check it out! Baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan dalam pengukuran poligon terbuka dan cara mengoperasikan teodolit. Alat-alat yang digunakan dalam pengukuran poligon terbuka adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teodolit, yang kedua ada statif atau tripod, yang ketiga ada patok ukur, atau ukurnya bisa berupa paku atau piloks. Yang keempat ada rambu ukur, di mana ada rambu dekat dan rambu jauh. Yang kelima ada payung, yang keenam ada buku dan alat tulis, yang ketujuh ada GPS dan kompas. GPS berfungsi untuk mencari titik koordinat dan kompas berfungsi untuk mencari arah utara. Yang kedelapan ada meteran tangan, yang kesembilan ada meter pita. Langkah-langkah pengukuran. Sebelum melakukan pengukuran, lakukanlah observasi pengukuran di lapangan untuk menentukan titik-titik patok pengukuran. Pada saat melakukan observasi, tentukan titik-titik poligon menggunakan alat patok ukur, kemudian persiapkanlah formulir catatan pengukuran sebagai berikut. Ini adalah contoh formulir pengukuran yang akan digunakan untuk menulis hasil pengukuran. Langkah-langkah mengoperasikan teodolit yang pertama, periksa alat teodolit terlebih dahulu sebelum melakukan pengukuran untuk memastikan alat yang digunakan dalam keadaan baik dan siap digunakan. Survei lokasi untuk menentukan posisi-posisi poligon dan detail-detail sebelum melakukan pengukuran, serta melihat situasi dan kondisi dari lokasi pengukuran. Setelah menentukan patok ukur, kita bisa mengukur panjang jalan per 25 meter dan mengukur tikungan serta simpang yang ada di lokasi. Pemasangan tripod. Letakkan tripod atau kaki statif di poligon, kemudian naikkan kaki tripod sejajar dengan dada. Pasang alat teodolit di atas kaki statif secara perlahan dan hati-hati. Kunci alat teodolit agar tidak jatuh dan bergerak. Sentring alat teodolit. Bidiklah titik patok terlebih dahulu dengan cara menggeserkan kaki statif dengan satu kaki statif sebagai patok dan dua lainnya digeser ke kiri kanan hingga titik patok pas berada di tengah. Setel nivå kotak dan nivå tabung. Naik turunkan salah satu bagian dari kaki statif hingga gelembung berada di salah satu posisi kaki statif. Kemudian naikkan turunkan lagi kaki statif tersebut agar gelembung berada di dalam garis. Setelah itu aturlah di skrup leveling dengan cara putar ke dalam atau keluar. Hidupkan alat teodolit dengan menekan tombol power. Aturlah skrup vertikal dan horizontal. Putarlah arah teropong. Kemudian kita bisa mencari arah utara menggunakan kompas. Setelah mencari arah utara, kita menekan tombol 0 set sebanyak 2 kali. Kemudian mencari titik koordinat. Fungsi dari menentukan titik koordinat adalah kita bisa menentukan nilai X, Y, dan Z. Bidiklah alat ke detail-detail yang telah ditentukan mulai dari tikungan, simpang, dan detail yang terdapat di poligon, baik itu pohon, pagar, maupun tiang listrik. Jangan lupa untuk mencatat derajat, detik, dan menit. Kemudian baca benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Kemudian kita bisa mencari sudut luar biasa dari teodolit. Ukur tinggi alat menggunakan meter ukur. Setelah melakukan pembacaan benang di titik P1, pindahkan alat teodolit ke titik P2. Bongkarlah alat teodolit secara perlahan dan buka kembali kaki statif secara perlahan. Pasang kembali alat teodolit di posisi P2 dan sentring kembali alat sama seperti di titik P1. Di titik P2 tidak perlu menentukan arah utara kembali.
Setelah alat disentring dan alat dinyalakan, bidik kembali alat ke titik P1 dan cetak benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Serta catat sudut vertikal dan horizontal, kemudian bidik ke tali-tali yang berada di P2. Setelah pengukuran selesai, simpan alat kembali secara baik dan perlahan dan periksa kembali alat-alat yang digunakan dan kembalikan semuanya ke slab survei. Sekian penjelasan saya tentang pengukuran poligon terbuka dan langkah-langkah mengoperasikan teodolit. Baik, jadi di sini saya akan melakukan perhitungan poligon terbuka di aplikasi Excel. Ini adalah data mentah dari pengukuran yang telah dilakukan. Langkah pertama, kita bisa menghitung derajat desimal dengan rumus derajat ditambah menit dibagi 60, ditambah detik dibagi 3.600. Lalu datanya bisa langsung diblok ke bawah. Hal yang sama dilakukan juga di sudut horizontal luar biasa dan sudut vertikal. Selanjutnya, kita menghitung sudut beta dengan rumus sudut depan dikurang sudut belakang. Sudut depan dikurang sudut belakang. Jika hasilnya minus ditambah 180 dan jika ditambah 180 hasilnya masih minus, maka ditambah 360. Jika hasilnya sudah tidak minus, maka kunci sudut belakang menggunakan F4. Lalu datanya diblok sampai sebelum P3. Langkah yang sama juga dilakukan di poligon-poligon selanjutnya.
Hal yang sama juga dilakukan di beta rata-rata sudut luar biasa. Selanjutnya, kita menghitung sudut beta di sudut horizontal luar biasa dengan rumus yang sama. Sudut depan dikurangi sudut belakang. Jika hasilnya minus, maka ditambah 180 160. Selanjutnya, kita menghitung beta rata-rata dengan rumus average beta biasa, beta luar biasa. Selanjutnya, kita menghitung asimut. Karena P1 tidak punya sudut belakang, maka kita copy dari derajat desimal P1. Pada poligon 2, asimutnya sama dengan asimut atas ditambah beta rata-rata dikurang 180. Di bawahnya, sudut asimut yang pertama ditambah derajat desimal yang sejajar dikurang 180. Jika hasilnya lebih dari 360, maka dikurang 360. Jika ada hasil yang minus, maka dikurang dengan 180.
Di poligon 3, rumusnya sama dengan asimut poligon 2 ditambah beta rata-rata dikurang 180. Hal yang sama juga dilakukan di P4 dan poligon-poligon selanjutnya. Setelah menghitung asimut, kita masuk ke Helling. Rumus Helling 90 dikurang derajat desimal. Setelah menghitung Helling, sekarang kita masuk ke jarak. Rumus jarak 100 dikali benang atas kurang benang bawah dikali cos dalam kurung radians dalam kurung Helling dipangkatkan 2. Selanjutnya kita masuk ke delta X. Rumus delta X jarak dikali sin dalam kurung radians asimut tutup kurung. Selanjutnya delta Y dengan rumus jarak dikali cos dalam kurung radians asimut Selanjutnya kita menghitung delta H per tiap-tiap poligon. Rumus delta H jarak dikali tan dalam kurung radians Helling ditambah tinggi alat
dikurang benang tengah. Kemudian, rumus yang sama diterapkan di poligon-poligon berikutnya. Selanjutnya, kita masukkan X, Y, dan Z. X, Y, dan Z didapat dari koordinat di tempat pengukuran. Rumus X dikali 1000 ditambah delta X. Di bawahnya, X dikali 1000 ditambah delta X. Lalu X-nya dikunci menggunakan F4. Untuk Y masih menerapkan rumus yang sama. Y dikali 1000 ditambah delta Y. Di bawahnya, Y dikali 1000 ditambah delta Y. Lalu, Y-nya dikunci menggunakan F4. Dan Z dikali 1000 ditambah delta H. Lalu, Z-nya dikunci menggunakan F4. Baik, sekian tutorial perhitungan poligon tertutup dari saya. Sekian dan terima kasih. Langkah terakhir, kita memplotting data dari Excel ke Civil 3D. Data yang diplotting adalah data X, Y, dan Z beserta detail-detailnya. Langkah pertama, kita copy data X, Y, dan Z. Di copy, lalu kita pilih New Text Document, lalu di paste. Jika ada angka yang koma, maka kita rubah ke titik. Lalu di save. Selanjutnya, kita buka Civil 3D. Kita klik menu Insert, pilih Point Profile, klik tanda tambah, lalu pilih New Text Document yang sudah kita buat. Klik PENZD, lalu klik OK. Untuk memunculkan datanya, kita masukkan rumus ZE. Dan untuk memunculkan detail-detailnya, kita blok, Ctrl A, lalu pilih Point Group Properties, klik Point Label Style, rubah none menjadi Description Only. Jika sudah muncul detail-detailnya, kita bisa mengatur skalanya. Selanjutnya, kita menghubungkan detail-detailnya menggunakan polyline sesuai dengan sketsa gambar.
Selanjutnya, kita buat ke PDF. Caranya, kita klik kanan di Layout, klik From Template, klik MacBook Templates, pilih ISO A3 Classic. Lalu klik OK. Klik ISO A3, lalu masukkan rumus Vport. Klik OK. Untuk membuat gambarnya ke PDF, masukkan rumus Plot. Klik Name, lalu pilih DWG to PDF. Lalu klik OK. Pilih tempat di mana kita mau menyimpan datanya. Kita sudah selesai membuat filenya ke dalam PDF. Sekian tutorial memplottingkan data Excel ke Civil 3D. Sekian dan terima kasih.